Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hekja Masyar Muslim dengan NIM 2104400. Bab 5. Pengertian motivasi. Motivasi dari kata motif. Motif ini menunjuk kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Motif juga merupakan energi psikologis yang bersifat abstrak. Wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkah laku yang ditampilkannya. Motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak atau pendorong. Selain itu, motivasi juga dapat didefinisikan sebagai kondisi perilaku yang menggerakkan perilaku seseorang dan mengarahkan aktivitas untuk mencapai tujuan dan intensitas usaha seseorang. Terdapat 3 alasan penting mengenai motivasi dalam proses mengajar, yaitu motivasi merupakan generator penggerak internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas. Motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik terbagi menjadi 3, yaitu intrinsic motivation to know, tentang keterlibatan individu dalam suatu aktivitas jasmani atau olahraga untuk memperoleh kesenangan atas usaha belajarnya, memahami sesuatu yang baru. Intrinsic motivation toward, tentang keterlibatan individu dalam suatu aktivitas jasmani atau olahraga untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan atas usaha belajarnya yang menciptakan sesuatu yang baru. Intrinsic motivation to experience stimulation, tentang keterlibatan individu dalam suatu aktivitas jasmani atau olahraga untuk merasakan kegairahan, kegembiraan, dan kesenangan estetis. Motivasi ekstrinsik, external regulation of extrinsic motivation, merupakan jenis motivasi yang meregulasi perilaku sepenuhnya. Intrinsic regulation of extrinsic motivation merupakan jenis atau dimensi motivasi dalam bentuk tuntutan eksternal yang meregulasi perilaku individu, tetapi tidak sepenuhnya seperti jenis regulasi eksternal. Identified regulation of extrinsic motivation merupakan jenis motivasi yang meregulasi perilaku secara internal. Perilaku dipilih dan ditentukan oleh pribadi serta lebih otonom. Integral regulation of extrinsic motivation merupakan dimensi yang terbentuk ketika regulasi teridentifikasi telah diinkorporasi dalam diri individu dan sesuai dengan nilai dan kebutuhan individu. Motivasi berprestasi memiliki 3 perspektif teori, yaitu yang pertama, teori kebutuhan berprestasi, yaitu teori yang disadari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Teori atribusi, teori ini menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan predisposisi, penyebab internal dan eksternal, dan faktor-faktor tetap atau tidak tetap. Teori tujuan berprestasi. Teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan individu ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Strategi dan pengukuran motivasi. Strategi meningkatkan motivasi. Strategi verbal merupakan strategi dalam bentuk verbal atau kata-kata, seperti pujian, pemberian petunjuk, sebuah koreksi, atau sugesti. Strategi perilaku. Strategi ini sangat penting karena guru atau pelatih sebagai model harus memberikan contoh perilaku yang terpuji. Pemberian insentif. Ini merupakan salah satu strategi yang dimiliki tujuan untuk menambah semangat belajar atau berlatih, meningkatkan gairah dan ambisi untuk berprestasi,
dan memperpendek proses belajar atau berlatih. Pemberian tahayu. Strategi ini memberikan kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu benda atau simbol karena memiliki kekuatan atau daya dorong mental. Penyajian gambar, pemberian mental imagery, pemberian motivasi karena takut. Penetapan tujuan, pengukuran motivasi. Motivasi dapat diukur menggunakan observasi langsung, penilaian oleh orang lain, laporan diri berupa kuesioner dan wawancara. Aplikasi konsep motivasi olahraga. Para guru, pelatih, dan pembina olahraga memformat program dan strategi implementasi atau pelatihan yang bervariasi, menarik, dan tidak monoton. Perlu mendesain program strategi implementasi pembelajaran atau pelatihan dengan memperhatikan naluri-naluri setiap atlet dan mendeteksi naluri-naluri yang paling dominan pada setiap atlet. Setiap atlet memiliki kebutuhan yang berbeda. Perlu mendesain tujuan latihan secara hierarkis.